Pak Guru. Terakhir, GML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 yang Pak Guru sayangi. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Hanifah. Ya, Mbak Hanifah pimpin doa. Mbak Hanifah. Ya. Ayo pimpin doanya. Berdoa mulai gitu coba. Mbak Hanifah. Berdoa mulai. Bismillah. Baik, terima kasih ya sudah ikut berdoa. Coba sekarang kita tenangkan diri dulu. Tenangkan diri, di mute dulu, di mute. Tenangkan diri. Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. 5 kali ya. 1. Diam, ambil lagi. Nah. Ayo lagi, ambil lagi. 1, 2, 3. Ambil nafas lagi. Ambil lagi. Alhamdulillah. Aku akan tanya pada Mbak Uni, bagaimana perasaannya Mbak Uni setelah menghirup nafas dengan tenang disertai doa? Segar Pak Guru. Lebih segar ya? Iya. Itu untuk menenangkan diri, belajar lebih rileks, tidak memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan belajar, itu cepat selesai. Kayak hari ini anak-anak, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 2 dibuka. Subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 2 Nupel materi bahasa Indonesia, materi PJOK, dan materi PPKN. Di buku LKS coba dibuka. Pembelajaran 2 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang hari ini sakit atau enggak hadir, coba baru masuk 8 dari 15, ada yang 7 yang belum masuk. Nanti yang belum masuk diberitahu ya kalau ketemu. Sudah ketemu belum pembelajaran 2 subtema 2? Sudah Pak Guru, halaman 31. Ya, betul sekali. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Yang masuk, selamat datang Mas Afla. Afla ya, terima kasih. Coba dibaca Mbak Syafa, materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia yang setelah dilahirkan selanjutnya. Coba dibaca Mbak Syafa. Setelah dilahirkan, manusia mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa bayi, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Lanjut usia. 1. Masa bayi kelahiran hingga 1 tahun. 2. Masa balita, yaitu usia 1 tahun sampai dengan 4 tahun. 3. Masa anak-anak itu punya Mas Tony, punya Mas apa dimatiin dulu. Umur 21 tahun sampai
49 tahun. 6. Masa tua sekitar umur 50 tahun ke atas. Sudah Pak Guru. Baik, terima kasih Mbak Safa. Tepuk tangan buat Mbak Safa. Alhamdulillah Mbak Safa telah lancar udaranya. Sehat selalu ya. Baik. Pada kesempatan yang ini nanti kalian tulis di buku tulis melakukan wawancara pada orang tuamu ya. Wawancara takon ke orang tuamu mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu sejak masih bayi. Kemarin minggu kemarin sudah Pak Guru minta foto pada waktu kecil. Contohnya punya Mas Aflah dari bayi, terus ada yang naik sepeda dari bayi usia 5 tahun, terus pertumbuhan. Nah, sejak masih bayi sampai sekarang, berdasarkan hasil wawancara tersebut, tuliskan menjadi sebuah cerita dan ceritakan hasilnya di depan teman-temanmu besok hari Rabu. Hari Rabu, diusahakan semua berangkat ke SD maksimal pukul 7:30 sudah sampai di SD ya. Nanti diceritakan, ditulis, ayo bercerita ya. Ceritanya adalah kamu bertanya kepada orang tuamu untuk menceritakan awal mulai dari kamu dulu kecil, dilahirkan tanggal berapa misalkan. Terus usianya sampai sekarang berapa tahun. Nah, dulu panjangnya pada waktu lahir berapa sentimeter, seperti itu ya. Tanya ke orang kamu bebas, pertanyaannya penting seputar kegiatanmu pada waktu dulu lahir itu seperti apa. Apakah suka naik sepeda dari usia misalkan 3 tahun, seperti Mas Afla itu usia berapa pada waktu naik sepeda kemarin fotonya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi yang PPKN. Untuk nanti yang SPDB, materi PJOK besok dengan Pak Guru Soekardi ya. Yang PJOK dengan Pak Guru Soekardi. Sekarang yang materi PPKN coba dibaca Mas Dimas. Yo, yang saling menghargai. Bukunya satu aja ya. Mas Dimas. Mic-nya kamu dua ya. Ingatlah kamu saat masih kecil, saat kecil kamu belum bisa belajar, kamu hanya adalah Materi PKN. Mas. PKN. Saling menghargai dan manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan keadaan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada pula yang pendek, ada yang gemuk, ada pula yang kurus. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia diperoleh oleh faktor makanan, minuman, pola hidup sehat, keturunan dan sebagainya. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dengan menghormati, sikap saling menghormati antara semua, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan
Lambang sila kedua Pancasila adalah ranting. Rantai. Terima kasih Mas Azrul. Maaf ya, Mas Dimas. Nah, karena HP-nya bareng jadi Pak Guru bacanya yang depan. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Dimas. Ayo tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung ke belajar bersama orang tua kalian ya. Orang tua, diskusikan bersama orang tuamu mengenai contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang belajar bersama orang tuamu ya, tuliskan hasil di buku tugasmu. Contohnya, contoh ya, contoh sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Contoh ini hanya contoh dulu. 1, menghormati orang tua, menghormati, menyayangi, banyak banget membantu orang tua. Contohnya itu banyak sekali, tuliskan minimal 5 contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Ada pertanyaan apa tidak, Rana? Tentang tugasnya ada 2 tugas. Yang pertama tadi bagi wawancara orang tua, yang kedua belajar bersama orang tuamu. Pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ditulis di buku tulis, nanti malam Pak Guru koreksi. Pokoknya ngirimnya maksimal jam 8 malam ya, dikirim ke WA Pak Guru. Untuk yang penilaian pembelajaran 2 dikerjakan nyitil ya. Besok kita koreksi pada saat kita masuk hari Rabu. Penilaian pembelajaran 2 dikerjakan pada saat hari Rabu. Kita kerjakan bersama-sama. Untuk hari ini itu belajar bersama orang tuamu contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Terus wawancara ada orang tahu, takon, wawancara kita takon ya, takon orang tuamu. Pertanyaan ya, ada pertanyaan tidak Mas Afla, Mas Hanafi, Mbak Uni, ada pertanyaan apa tidak Mas Apik? Tidak ya, bisa semua ya. Guru, ya Mas. halaman apa yang dikerjakan? Nah, coba dicari subtema 2 ya. Dari subtema 2 pembelajaran kedua. Ada mupel yang namanya mupel bahasa Indonesia. Kamu belum Mas Afla? Ya. Halaman berapa coba? 31. Nah, pembelajaran 2 yang materinya adalah ayo bercerita, materi bahasa Indonesia, ayo bercerita, kerjakan tugas secara mandiri. Itu tugas pertama. Bertanya kepada orang tuamu, men kue lahirnya tanggal piro? Tanggal berapa? Panjangnya berapa? Apa itunya? Usianya pada saat 10 bulan berapa? Misalnya ada itu banyak pertanyaan bebas ya. Tidak ada kisi-kisinya, yang penting kamu tahu masa kecil kamu. Selamat datang Mas Dipta. Untuk selanjutnya materi PPKN. Mas Afla datang belum, saling menghargai perbedaan? Oh belum Mas Afla. Sudah. Ayo ketemu ya. Belajar bersama orang tuamu. Nah, di situ ada. Diskusikan bersama orang tuamu. Ini contoh pengamalan sila kedua. Ya, pengalaman sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas Afla. Dimas. Antuk Mas Dimas ya? Oh, Bang. Oke, terima kasih. Untuk penilaian pembelajaran dicicil mulai kerjakan besok hari Rabu, kita koreksi bareng-bareng ya di kelas ya. Ada pertanyaan selain Mas Afla? Ada pertanyaan? Any question? Nah, masih kerja any question? Ada nggak? Oke. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan baca Mas Dita ada tuh belum? Subtema 2, pembelajaran 2. Mas Dita. Halo Mas Dita, kabarnya gimana Mas Dita? Mas Dita disapa? Baik Pak Guru. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Materinya Mupel pembelajaran 2, materi bahasa Indonesia. Tugasnya adalah kerjakan tugas berikut secara mandiri yang ayo bercerita. Yang ayo bercerita itu kamu wawancara orang tuamu, misalkan dulu waktu lahir itu tanggal berapa, hari apa, tahun berapa, seperti itu. Berat badannya berapa pada saat lahir. Nah, udah seperti itu nanti wawancara ya. Itu baca dulu yang ayo bercerita. Terus yang Mas Dimas. Yang tugas berikutnya adalah belajar bersama orang tuamu. Belajar bersama orang tuamu, didiskusikan contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan di hasilnya di buku tugasmu, kemudian nanti difoto ke Pak Guru ya. Contohnya misalkan bagaimana pengamalan sila kedua Pancasila. 1. Menghormati orang tuamu, berkata yang sopan, berkata yang baik, membantu orang tuamu. Contohnya. Baik anak-anak, seperti itu hari ini pembelajarannya tidak usah lama-lama, yang penting kalian semangat selalu, belajar yang sehat, belajar yang terus berkesinambungan, sering baca bukunya dibaca ya. Jangan cuma ditutup. Sudah disampuli semua apa belum? Bukunya disampul supaya lebih rapi. Sudah ya? Pak Guru. Nah, Belum Pak Guru. oke, terima kasih. Yang belum disampul. Baik, terima kasih. Patuhi protokol kesehatan sebelum kita tutup acara belajar pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk bareng-bareng buka semua. Alhamdulillah. Buka semua tangannya jempol dong, tangannya jempol dong. Tangannya 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Boleh meninggalkan ruangan, silakan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo Mas Safa, belajar ditutup. Pak Guru. Ya Mbak Safa. Gimana? Contohnya berapa Pak Guru? Bagaimana? Yang keras? Contohnya berapa Pak Guru? Ya minimal 5 ya. 10 boleh. Banyak contoh. Contohnya cuma satu. Ya, terima kasih. Jangan pada keluar.